mohon maaf, undiannya maksudnya mungkin undian di perusahaan bahasanya A, B, C, D. Ini adalah karyawan bagus 5. Cuman bosnya ingin menghajikan, umrohkan, cuman tiketnya hanya 1, diundi. Kalau ini benar, kalau undian judi nggak boleh. Saya undian apa ini belum tahu kita undiannya. Apa itu? Hah? Biasanya kalau ada pemilihan presiden Bu ya, ada undian-undian rumah atau motor. Salah satunya umroh Bu ya. Caranya gimana misalnya? Yang hadir Bu ya, yang hadir ikut kampanye. Yang hadir namanya ditulis. Iya, iya. Benar. Oke, baik. Itu sama seperti santri begini. Ada orang ngasih hadiah umroh. Kalau itu adalah sah, bukan undian judi. Jangan urusan presidennya. Bukan urusan presidennya. Jadi kalau mengundi umroh memberikan dengan cara misalnya karena jumlahnya banyak nggak mau dikasih semuanya, saya hanya ingin ngasih 10 hadiah 10 saja. Cuman ini mau diundi, tolong nomornya namanya ditulis semuanya. Kan mereka nggak bayar nih. Nah, kalau mereka bayar namanya judi. Habis bayar diundi dikasih, bayar nih. Jadi maka itu adalah umrohnya apa? Umrohnya adalah umroh apa? Undiannya undian yang benar. 1. Kemudian masalah umrohnya. Umroh orang yang punya utang, ya kan, biarpun itu undian, selagi utangnya sudah jatuh, kalau utang jatuh tempo, ya tinggal menjelaskan kalau dia mau umroh, bahasanya bukan dari dirinya. Jadi kalau dia diajak umroh dan dia tidak bayar, ya umrohnya tetap sah. Dan karena diajak dan tidak bisa diganti, kalau masih bisa diganti, mohon maaf. Kalau uangnya masih bisa diganti, kalau biaya umrohnya masih bisa diganti dengan uang untuk bayar utang, maka dia wajib bayar utang, tidak usah umroh. Karena utangnya jatuh tempo. Tapi kalau yang mengajak syaratnya harus umroh. Karena saya punya maksud untuk menemani saya di sana dan sebagainya. Yaitu seperti gajinya. Makanya atau seperti imbalannya. Maka itu sah. Dan tidak dosa karena apa? Yang memberikan tiket umroh itu memang menginginkan dia ikut. Dan tidak bisa diganti dengan uang. Tapi kalau masih diganti dengan uang, maka diganti dengan uang untuk membayar utangnya, jangan umroh. Dan umrohnya orang yang dia masih punya utang, sementara dia bisa membayarnya, maka dia dosa. Kan dia bisa membayar karena tiketnya bisa diganti kok. Kecuali tiketnya tidak bisa diganti tadi. Tiketnya nggak bisa diganti. Ini nasihat lain bagi orang yang ingin mengumrohkan orang. Jangan sok ya, mentang-mentang umrohkan lalu ngatur seenaknya sendiri. Bukan begitu caranya. Kalau Anda ingin amal yang paling baik, Anda tanyakan apa yang paling butuhkan orang itu. Bisa jadi kita mengumrohkan orang, dia ngenes sepanjang perjalanan. Kenapa? Kontrakannya belum dibayar, istrinya punya utang, anaknya belum bayar sekolah. Mau enak-enak umroh dia. Kita mengumrohkan dia, di sepanjang perjalanan dia ngenes sakit ya. Karena pulang dia, aduh malu apa kata orang, aku bisa umroh. Makanya kalau Anda ingin menolong orang, memberi orang, boleh dah Pak. Ini saya beri tiket umroh kalau kamu mau. Jika di rumahmu sudah nggak ada masalah, boleh kau umroh ini dengan saya. Ini duitnya. Tapi kalau Anda tidak mau karena ada utang dan pilih. Nah itu baru orang memberi benar. Cuman biasanya orang yang pengen mengumrohkannya ada pengen ya barangkali ya 5 orang diumrohkan ya biar kayak di perjalanan kayak raja begitu. Ini kok umrohkan, wah itu bisa menjadi sombongnya orang mengumrohkan. Kalau Anda ikhlas mengumrohkan seseorang, Anda tahu kebutuhannya. Anda tanya kebutuhan dia. Karena termasuk pertanyaan ini tadi. Ini kan jawaban. Bayangkan dia mau diumrohkan sementara masih punya utang. Sebenarnya dia bingung mau umroh, kiku. Saya mau umroh, punya utang, membayari, tapi nggak boleh sama yang umrohkan. Lah yang umrohkan enggak. Bukan tulus barangkali. Kalau memang Anda tulus, intinya kan dapat pahala. Anda ingin mengumrohkan orang itu, ternyata orang itu menggunakan untuk bayar utang. Dia dapat pahala membayar utang karena wajib. Anda pahala mengumrohkannya tetap utuh. Nah kan hebat, cerdas ini. Yang jadi masalah hawa nafsu, harus umroh. Harus umroh. Makanya bagi para orang kaya, hei orang kaya, semoga Anda kaya semuanya. Kalau Anda ingin umrohkan orang, Anda timbang-timbang dulu. Apakah betul dia sudah butuh untuk umroh? Umroh itu tidak wajib kalau orang nggak mampu. Bayar utang itu yang wajib. Ngurusi anaknya itu wajib. Nah, umroh tapi ngenes dia sepanjang perjalanan dia sakit. Pulang nanti apa kata orang? Umroh. Bisa jadi yang punya uang itu ngomong, umroh ya, utang belum dibayar. Sedih dia. Maka kepada orang kaya yang suka ngumrohkan orang, Anda pikir ulang. Ini nasihat baik untuk dari kami, supaya Anda dapatkan pahala hebat.
Lihat, Anda ada pahala utuh mengumrohkannya, dan orang yang Anda umrohkan ternyata untuk bayar utang, dia mendapatkan pahala besar karena bayar utang adalah wajib. Bahkan enak, dapat pahala gede semuanya. Kenapa pusing? Yang menjadi pusing adalah hawa nafsu. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, pasti repot.